Bab 1415, Makam Orde Kuno dibuka. Saat Wang Lin membuka matanya, api 9 warna di mata kirinya menjadi halus dan berputar dengan cepat. Itu membuatnya tampak sangat aneh. Saat dia membuka matanya, api etiril keluar dari tubuhnya. Api etiril ini sangat menggemparkan dan menyebar ke segala arah. Rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan mulai berkibar. Dia menarik tangannya dari dupa pertama dan melihat sekelilingnya. Grandmaster Yun Luo masih menatap Wang Lin, dan ketika Wang Lin membuka matanya, dia dengan jelas melihat mata kirinya. Matanya melebar, pupil matanya menyusut, dan ketakutan yang luar biasa memenuhi matanya. Tubuhnya gemetar dan dia mulai mundur. Seolah-olah jutaan sambaran petir melintas di benaknya. Dia telah kehilangan seluruh kekuatan di tubuhnya dan wajahnya pucat seperti orang mati. Tatapan ini, Grandmaster Yun Luo tidak akan pernah bisa melupakan gambaran yang baru saja dilihatnya. Tatapan dari sosok yang berbalik dan menatapnya pada saat kematiannya. Mata kiri sosok buram itu memiliki pusaran 9 warna. Tuan Simo menatap Wang Lin dan merenung dalam diam. Dao Master Miao Yin juga memandang Wang Lin. Ada cahaya aneh di matanya dan dia menunjukkan seringai yang hampir tidak kentara. Vermilion bertua berdiri sambil tertawa, merasa lega. Namun, mengingat semua yang telah terjadi, Wang Lin mengejutkannya sekali lagi selain memiliki 5 esensi. Vermilion bertua itu tertawa. Kamu telah membakar api karma 9 warna untuk menyalakan kebangkitan keempat dan memasuki alam api etiril. Bagus, bagus. Orang tua yang duduk di atas kadal memandang Wang Lin dengan tatapan berbeda. Dia telah terlalu sering melawan Vermilion bertua dan tahu betapa kuatnya api etiril. Sekarang Wang Lin telah memasuki ranah api etiril, dia tidak bisa tidak memperhatikan Wang Lin. Wanita di belakang Dao Master Blue Dream menatap Wang Lin dalam diam. Dao Master Blue Dream melihat ekspresinya dan menghela nafas dalam hatinya. Kalau saja aku tidak menghapus ingatan Yuer dan membuat Wang Lin tetap tinggal untuk membantu kultivasinya, daripada hanya memberinya 3 mantra, Dao Master Blue Dream merasa menyesal untuk pertama kalinya atas apa yang telah dia lakukan saat itu. Tatapan Wang Lin menyapu semua orang dan dia menghela napas dalam-dalam. Dia melihat emosi mengalir dari mereka semua. Jika dia mau, dia bisa mengubah emosi itu menjadi api etiril. Ketika tatapan Wang Lin beralih ke Grandmaster Yun Luo, dia segera menundukkan kepalanya dan perlahan mundur. Namun, Wang Lin masih melihat bahwa emosinya jauh lebih kuat daripada emosi orang lain. Wang Lin menarik pandangannya dan menggenggam tangannya pada Vermilion bertua, junior beruntung dan telah terbangun. Vermilion bertua tersenyum lebih cerah, lalu dia melambaikan tangannya dan melemparkan naga di tangannya ke kejauhan. Kamu naga kecil yang bebas. Dia tertawa. Naga itu hampir mati karena kehilangan hampir seluruh darahnya. Ketika mendengar ini, matanya bersinar dan ia mengeluarkan suara gemuruh saat ia berjuang untuk terbang jauh. Itu menghilang ke cakrawala. Sidangnya belum berakhir. Ada seseorang yang menunggu di dupa surga terakhir. Pergi. Vermilion bertua memandang Wang Lin dengan penuh arti. Dupa manusia telah padam dan dupa bumi terbelah, namun dupa surga tidak padam atau pecah. Dupa ini dijaga oleh nenek moyang generasi pertama sendiri, dan yang diuji di dalamnya adalah potensi. Semakin lama Anda dapat mempertahankannya, semakin besar potensinya,
orang tua ini bertahan selama 12 napas dan generasi keempat bertahan selama 14 napas. Saya ingin tahu berapa lama Anda akan bertahan. Jika kamu bisa mengejutkanku lagi, lelaki tua ini akan memberimu batasan di tubuh naga konyol itu. Dengan itu, Anda dapat dengan mudah menemukan kemana ia melarikan diri. Dengan naga sebagai penjaganya, lelaki tua ini akan rasa nyaman setelah kamu pergi dari sini. Kata-kata Vermilion Bird yang lama memasuki pikiran Wang Lin. Tak seorang pun kecuali dia yang bisa mendengar Wang Lin. Wang Lin mengangguk dan melihat kemana naga itu terbang. Naga yang baru saja meninggalkan planet Kaisar Agung sangat bersemangat. Gratis. Akhirnya gratis. Mengaum. Naga tua ini akhirnya terbebas dari cakar iblis. Setelah berapa tahun, air mata muncul di mata naga. Ia tidak mengetahui bahwa ia telah ditipu oleh Vermilion Bird generasi pertama dan baru saja diberikan sebagai hadiah oleh Vermilion Bird generasi kedua. Wang Lin menarik pandangannya. Dia tidak melihat ke kerumunan lagi tetapi melihat ke dupa surga. Setelah merenung sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan menekankan tangannya pada dupa surga. Leluhur burung Vermilion generasi pertama, nenek moyang klan burung Vermilion, salah satu dari 4 jenderal besar di bawah penguasa langit kuno, orang seperti itu mungkin mengetahui banyak rahasia. Jika klan burung Vermilion ada di sistem bintang kuno, mengapa klan burung pipit api itu ada? Karena klan burung Vermilion bertahan hingga hari ini, saya berasumsi klan naga Azure, kura-kura hitam, dan macan putih juga masih hidup. Di mana mereka? Penguasa langit kuno? Apakah dia orang yang sama dengan Kaisar Langit kuno yang disebutkan oleh penguasa alam tertutup? Jika tidak, lalu apa hubungan mereka? Sementara Wang Lin merenung, dia menutup matanya. Ujian surga benar-benar berbeda dari 2 ujian lainnya. Ini adalah dunia yang dipenuhi awan putih, dan hanya ada satu hal selain awan. Itu adalah patung raksasa. Itu sangat besar dan mencakup sebagian dunia. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampak seperti burung Vermilion. Hidungnya seperti paruh dan bahkan ada sayap Vermilion Bird di punggungnya. Matanya terpejam dan ada api 9 warna yang menyala di antara alisnya. Tangan kanan patung itu terulur dan telapak tangannya terbuka. Sosok Wang Lin diselimuti oleh kilatan cahaya dan dia muncul di dalam telapak tangan. Di sistem bintang kuno, dalam domain bintang yang tenang, riak bergema. Riak-riak ini seperti gelombang, dan perlahan menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, seberkas cahaya hantu melintas. Sebelum cahaya hantu lewat, ada sebuah planet terbengkalai di sini. Tidak ada makhluk hidup di planet ini, dan tidak memiliki energi spiritual, itu dianggap sebagai planet yang sia-sia. Jika ada petani yang mendekatinya, mereka bahkan tidak akan melihatnya. Namun, planet yang ditinggalkan ini berada dalam sorotan cahaya hantu. Ketika cahaya berlalu, planet ini hancur, hanya menyisakan riak-riak yang perlahan menyebar. Namun, pada saat ini, retakan setinggi 100 kaki muncul di tengah riak. Aura kematian yang tak ada habisnya datang dari dalam celah tersebut, menyebabkan retakan tersebut menjadi semakin besar. Melalui celah tersebut, seseorang dapat melihat dunia lain di dalamnya, dan itu dipenuhi dengan batu-batu mengambang yang tak terhitung jumlahnya. Di atas batu-batu ini terdapat kepala-kepala besar, beberapa dewa kuno, beberapa iblis kuno, dan beberapa iblis kuno. Retakan itu meluas hingga 1000 kaki sebelum berhenti berkembang.
Itu seperti mulut besar yang menunggu makanan tiba, kemunculannya akan memicu badai di sistem bintang kuno, mengejutkan banyak penggarap makam Orde Kuno, terbuka. Bab 1416. Burung Vermilion ketiga pengkhianat. Di dalam Heaven Trial, Wang Lin menatap patung raksasa itu dan matanya berbinar. Patung ini terlalu aneh, dan tidak peduli bagaimana Wang Lin melihatnya, itu tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, itu tampak seperti terbentuk dari Vermilion Bird. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menggenggam patung itu dan membungkuk di depannya. Dia berkata, Vermilion Bird generasi ke-6 junior menyapa leluhur. Saat dia berbicara, api 9 warna di antara alis patung itu meraung keras dan melesat ke langit. Cahaya terpancar dari mata tertutup patung itu. Untuk bangkit 4 kali tanpa garis keturunan yang kuat, kamu sangat hebat, suara mendengung yang kuat bergema. Junior, ekspresi Wang Lin tenang dan dia hendak berbicara. Anda dapat mengajukan pertanyaan Anda di persidangan. Saya terluka parah dan kesadaran ilahi saya tidak akan terjaga lama. Untuk setiap 5 napas terakhir, Anda dapat mengajukan 1 pertanyaan. Tidak ada emosi dalam suara mendengung itu ketika menyela Wang Lin. Saat suaranya bergema, api mulai mengaum di tangan tempat Wang Lin berdiri. Api ini dengan cepat berubah antara api jasmani dan api etiril. Setiap 9 transformasi, kekuatan api akan meningkat. Api ini bukanlah api etiril, tapi api pikiranku. Di masa lalu, itu dikenal sebagai Vermilion Bird Endless Flame. Ketika Wang Lin sedang menjalani persidangan, aura kuno datang dari makam Orde Kuno, memanjang hingga celah spasial 1000 kaki. Aura kuno ini bergabung dengan sistem bintang kuno dan mulai menarik partikel debu kecil yang hampir tak terlihat ke arahnya. Semakin banyak partikel debu berkumpul hingga membentuk badai di sekitar celah spasial. Dari kejauhan tampak seperti nebula yang berputar. Badai ini menjadi semakin besar hingga mengguncang seluruh domain bintang. Kekuatan mengerikan keluar dari badai, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Banyak planet terbengkalai di dekatnya tertarik oleh gaya isap. Mereka dengan cepat terkoyak dalam badai dan menjadi bagian darinya. Ada 19 planet budidaya yang berjajar di bagian utara sistem bintang kuno. Planet ke-10 di tengahnya tampak seperti lautan, seperti planet air. Ada seorang kultivator yang duduk di dasar lautan di bawah air yang tak ada habisnya. Dia tampak sangat tua dan rambutnya putih. Setiap kali dia bernafas, lautan akan mengaum dan ombak akan berhamburan ke segala arah. Saat makam Orde Kuno terbuka dan badai terbentuk, lelaki tua itu membuka matanya. Matanya dalam, seolah-olah itu adalah lautan itu sendiri. Ada yang tidak beres. Mata lelaki tua itu berbinar. Setelah merenung sebentar, ada sedikit keraguan pada mereka. Tidak mungkin melakukan apapun terhadap manik penentang surga di planet Kaisar Agung, jadi saya akan menanganinya nanti. Avatar, cepat kembali dan periksa badai itu, lihat apa itu. Orang tua ini adalah salah satu dari 5 master, tubuh asli Dao Master Miao Yin. Pemuda di planet Kaisar Agung hanyalah salah satu dari 3 avatar utamanya. Pada saat yang sama, di luar tanah jatuh, seekor binatang raksasa berbentuk oval seukuran planet budidaya perlahan-lahan mendekat. Pria tua yang duduk telentang dengan tato wajah yin dan yang menutup matanya, tetapi tiba-tiba dia membukanya dan melihat ke kejauhan dengan cahaya aneh di matanya. Ini adalah, sebelum dia selesai bergumam pada dirinya sendiri,
Mongazer di bawahnya tiba-tiba bergetar dan melihat ke kejauhan. Ada kilatan ketakutan dan kegembiraan di matanya saat ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan surga. Orang tua dengan tato wajah yin dan yang ragu-ragu sejenak sebelum mengubah arah dan mengarahkan Mongazer menuju lokasi makam Orde Kuno. Di planet Kaisar Agung, semua orang sedang melihat dupa surga ketika ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah. Tanpa ragu-ragu, dia menggenggam tangannya pada Vermili. On bertua dan tersenyum. Teman-teman, ada urusan lain yang harus aku urus, jadi aku tidak akan terus menonton upacaranya. Selamat tinggal. Dengan itu, dia berbalik dan mengambil satu langkah. Tubuhnya berubah menjadi titik cahaya dan dia menghilang. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang, dan ekspresi semua kultivator langkah ketiga pun berubah. Mata Dao Master Blue Dream menyipit dan dia mendongak. Setelah merenung sebentar, dia menggenggam tangannya pada burung tua Vermilion dan berkata, "Masalah ini aneh, saya harus memeriksanya." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Li Qianmei dan menghela nafas. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya biru mengelilingi mereka berdua sebelum mereka menghilang. Ada juga lelaki tua yang duduk di atas kadal, matanya juga menunjukkan cahaya aneh. Mulutnya, yang disegel dengan jarum, bergerak-gerak, lalu dia menggenggam tangannya pada Vermilion bertua itu tetapi tidak berbicara. Tangan kanannya mengenai kadal itu dan ia terbang sambil mendesis. Grandmaster Yun Luo dan Master Simo saling berpandangan. Dia mengatupkan tangannya dan hendak berbicara ketika asap tiba-tiba keluar dari dupa surga. Dupa surga telah menyala. Dia telah menyalakan dupa terakhir dengan begitu cepat. Aku ingin tahu berapa banyak nafas yang bisa bertahan dari kaisar muda ketiga ini. Bisakah dia melampaui kaisar muda kedua? Tatapan para kultivator di sekitarnya tiba-tiba tertuju pada dupa surga. Bahkan Grandmaster Yun Luo, yang hendak pergi, melihatnya. Tongkat dupa surga mulai menyala, dan asap yang mulai dikeluarkannya sangat mengerikan. Itu seperti obor yang mengeluarkan gelombang panas, dan terbakar dengan cepat. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Dalam ujian surga, Wang Lin sedang duduk di telapak tangan dan api 9 warna menyala di sekelilingnya. Dari jauh tampak seperti telapak tangan sedang memegang bola api. Saat api muncul, ia mengandung kekuatan yang menakutkan dan merusak. 3 napas berlalu seketika, tetapi api membuat Wang Lin merasakan panas yang tak terlukiskan. Dia bahkan merasa berada di dalam tungku dan sedang dimurnikan oleh seseorang. Perasaan itu menjadi lebih kuat dan apinya terus berkobar. Hampir setiap hembusan nafas, apinya akan berubah 9 kali, jadi setiap hembusan nafas akan menyebabkan kekuatan apinya meningkat pesat. 3 tarikan napas. Hanya 3 tarikan napas sudah membuat Wang Lin merasa seperti akan pingsan. Cobaan macam apa ini? Api ini mencoba memurnikan jiwanya. Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa jika bukan karena Vermilion Bird miliknya telah mengalami kebangkitan keempat dan api ethereal telah muncul di tubuhnya, jiwanya akan terbakar habis setelah 3 tarikan napas. Di planet Kaisar Agung, tubuhnya mulai bergetar dan butiran keringat mengalir di dahinya. Namun, saat muncul, keringat berubah menjadi kabut. Tubuhnya seperti sepotong besi panas yang akan hancur oleh panas di dalam dirinya. Di dalam ujian surga, wajah Wang Lin pucat. Ekspresinya tidak lagi penuh hormat, menjadi ganas.
Dia meraung saat tangannya membentuk segel dan api 9 warna keluar dari mata kirinya. Kemudian api 9 warna keluar dari tubuhnya. Dia menggunakan api untuk menahan api. Gemuruh menggelegar bergema di dalam telapak tangan raksasa. 4 napas, 5 napas. Di planet Kaisar Agung, para penggarap menatap tubuh Wang Lin. Saat ini, tubuhnya dikelilingi oleh kabut yang terbentuk dari keringatnya sendiri. Pada napas kelima, kabut runtuh. Pembakaran dupa dari surga berhenti sejenak setelah setengah dupa telah terbakar. Setelah Wang Lin bertahan selama 5 napas, dia segera meraung, klan burung vermilion ada di sistem bintang kuno, jadi mengapa klan burung pipit api ada? Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat diciptakan oleh musuh. Dia mencuri hartaku dan melarikan diri untuk menciptakan klan burung pipit api. Aku disegel di sini, jadi aku tidak bisa membersihkan rumah. Selain itu, keberadaan klan burung pipit api baik untukku. Suara mendengung itu menjawab dengan sederhana dan kemudian terdiam sekali lagi. Api di sekitar Wang Lin meningkat. Api dari nenek moyang berubah menjadi badai api. Wang Lin dilanda badai, dan api 9 warna di sekitarnya runtuh. Rasa sakit yang luar biasa menyapu dirinya saat dia mengeluarkan seteguk energi jiwa. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Luka di jiwanya mencapai tubuhnya. Di planet Kaisar Agung, tubuhnya gemetar dan darah keluar dari sudut mulutnya. Namun, sebelum menetes ke tanah, ia terbakar menjadi abu dan menghilang menjadi asap hitam. Setelah menyaksikan pemandangan ini, mata Vermilion bertua menjadi serius dan ekspresinya menjadi sangat suram. Mungkinkah nenek moyang generasi pertama kehilangannya? Jadi gunakan Vermilion Bird Endless Flame untuk uji coba. Tujuan dari ujian surga adalah untuk memberinya kekayaan besar. Apa arti dari perilakunya? Mata Tuan Simo berbinar dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Grandmaster Yun Luo. Dia menggigit bibir bawahnya dan menyipitkan matanya. Dia ingin meramal, tetapi ketika dia mengingat tatapan Wang Lin, pikirannya bergetar dan dia tidak berani mencoba. Nafas ke-6, nafas ke-7, nafas ke-8, di bawah dupa surga, darah mengalir keluar dari mulut Wang Lin dan kulitnya berkerut, menjadi kering, bahkan darahnya mulai mendidih. Seolah-olah darahnya akan menguap karena panas yang berasal dari jiwanya. Jiwa Wang Lin di dalam Heaven Trial mengatupkan giginya dan wajahnya menjadi bengkok. Api dari Vermilion Bird generasi pertama tidak lagi berwarna 9 melainkan kacau. Suhu di dalam telah mencapai batas Wang Lin. Di bawah panas yang menyengat ini, rasa sakitnya seperti gelombang laut. Itu beberapa kali lebih hebat daripada ujian manusia dan ujian bumi. Ini adalah uji coba. Wang Lin tiba-tiba mendongak dan menatap tajam ke patung Vermilion Bird generasi pertama. Ada kemarahan di matanya dan tato petir muncul di mata kanannya. Guntur tiba-tiba bergemuruh di seluruh dunia dan guntur tak berujung muncul di ujian surga. Guntur tak berujung berkumpul menuju mata kanannya dan tato guntur muncul di sekujur tubuhnya. Saat tato guntur muncul, dan berkat guntur di sekitar Wang Lin, itu memungkinkan dia untuk mengeluarkan napas ke-9 dan ke-10. Bab 1417. Kultivasi itu seperti tangan. Setelah 10 napas berlalu, tato guntur di sekitar Wang Lin bersinar terang, dan itu termasuk api Vermilion Bird kebangkitan keempatnya. Apa hubungan antara penguasa langit kuno dan kaisar langit kuno? Di duniamu,
Kamu memanggilnya Kaisar Langit Kuno. Di masa saya, dia disebut penguasa surgawi kuno. Vermilion Bird generasi pertama menjawab perlahan. Tidak ada emosi dalam kata-katanya. Namun, saat dia selesai berbicara, api dari telapak tangan Wang Lin meningkat sekali lagi. Api itu dengan cepat berubah menjadi Vermilion Bird raksasa. Burung Vermilion ini sudah sangat tua dan sepertinya telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia menjerit muram saat menyerang Wang Lin. Nafas ke-11. Mata Wang Lin menunjukkan kegilaan. Tato guntur yang berisi api tiba-tiba melebar. Saat Vermilion Bird mendekat, Wang Lin tiba-tiba berdiri dan mendorong. Dalam sekejap, Vermilion Bird kuno bertabrakan dengan tato guntur dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan separuh jiwanya meledak dan menghilang. Tubuhnya di planet Kaisar Agung bergetar hebat. Tubuhnya batuk darah dan terlatih-tatih. Wajahnya pucat dan kabut darah dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya. Sejumlah besar darahnya diuapkan. Adegan ini mengejutkan semua penggarap di sekitarnya. Pupil burung Vermilion tua menyusut saat dia mengeluarkan suara gemuruh dan tiba di sebelah dupa surga. Perasaan ilahinya mengalir menuju ujian surga. Saat kesadaran ilahinya masuk, suaranya meraung di dalam ujian surga. Leluhur, apa artinya ini? Mungkinkah dia bukan anggota klan burung Vermilionku? Mungkinkah dia diciptakan oleh orang lain? Anda meninggalkan. Suara mendengung itu bergemuruh dan membentuk kekuatan tak kasat mata yang mendarat pada kesadaran ilahi Vermilion Bird yang lama, memaksanya keluar dari ujian surga. Aku punya rencanaku sendiri. Nafas ke-12. Tato guntur itu runtuh dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke mata Wang Lin. Api dari Vermilion bertua itu runtuh dan dia terlempar ke belakang beberapa ratus kaki. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan celah pada ruang penyimpanannya muncul. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul. Wang Lin menunjuk dengan ganas ke langit dan pedang darah mengejar Vermilion Bird. Saat ini, setelah pedang darah ditembakkan, tangan Wang Lin membentuk segel. Dia menunjuk ke langit dan berteriak, atas nama guntur surgawi saya, padatkan guntur surga yang tak ada habisnya untuk membuka alam guntur kuno. Nafas ke-13. Suaranya menjadi semakin nyaring hingga menggemparkan surga. Saat dia berbicara, Wang Lin melambaikan tangannya pada kekosongan di depannya. Dunia bergemuruh dan mulai berputar. Keretakan spasial raksasa sepanjang 10.000 kaki terbuka. Raungan tak berujung bergema dari celah dan beberapa tubuh raksasa naga guntur kuno terlihat bergerak di dalamnya. Buka alam guntur kuno, ini adalah mantra dari kepala tetua klan guntur sebar. Namun, setelah jiwa mencari kepala tetua, dan berkat esensi gunturnya, Wang Lin juga bisa menggunakan mantra guntur yang sangat kuat ini. Naga petir mengeluarkan raungan marah dan keluar dari celah spasial. Namun, pada saat ini, suara Vermilion Bird generasi pertama bergema. Segel burung Vermilion, segel. Saat suara acuh tak acuh bergema, Vermilion Bird kuno mendesis dan menyerang celah 10.000 kaki. Terjadi gelombang api dan membekas di celah 10.000 kaki. Vermilion Bird berubah menjadi segel raksasa dan menutup celah ke alam guntur kuno. Naga petir kuno berjuang di dalam untuk keluar, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat memecahkan segel burung Vermilion. Nafas ke-14.
Tubuh Wang Lin gemetar dan dia melambaikan tangannya tanpa ragu. Pedang darah di langit mengubah arah dan menyerang patung besar itu. Saat ini, mata tertutup patung besar itu tiba-tiba terbuka. Sepasang mata itu tidak memiliki emosi apapun. Saat mata terbuka, pedang darah itu dikelilingi oleh kekuatan tak terlihat. Ia membeku tepat di luar alis patung dan tidak bisa bergerak maju. Pedang ini ada di tanganmu. Untuk pertama kalinya, keterkejutan muncul pada suara Vermilion Bird generasi pertama. Di planet Kaisar Agung, ekspresi Vermilion Bird tua tampak suram dan tangan kanannya memantul dari dupa. Dia mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit. Dia tidak tahu mengapa nenek moyang melakukan ini. 14 napas, Kaisar muda ketiga juga mencapai 14 napas. 14 napas adalah batasnya. Anda dapat melihat bahwa dagingnya hampir hancur dan hampir seluruh darahnya akan menguap. Tuan Simo menyipitkan matanya. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami melihat ekspresi suram burung Vermilion tua itu. Dia mencibir di dalam hatinya. Sepertinya kecelakaan lain telah terjadi. Bajingan kecil ini telah melalui banyak suka dan duka dalam cobaan ini. Yang terbaik adalah dia mati dalam persidangan ini dan menyelamatkanku dari masalah. Dupa surga menempel dengan keras dan cepat terbakar. Hanya tersisa beberapa puluh kaki. Di ujian surga, setelah nafas ke-15 berlalu, telapak tangan di bawah Wang Lin bergetar dan mulai bergerak. Telapak tangan membentuk kepalan saat api berkobar. Wang Lin bahkan tidak sempat menanyakan pertanyaan ketiga sebelum tekanan dari kelima jarinya turun. Sebuah kekuatan misterius turun, membuat Wang Lin tidak bisa melarikan diri. Melihat kelima jari itu turun, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan suara letupan keluar dari tubuhnya. Kelima jari itu menekan lengannya. Dia merasa seluruh tubuhnya akan hancur. Wang Lin memiliki ekspresi galak dan meraung. Bagian bawah tubuhnya runtuh karena kekuatan yang kuat ini. Nafas ke-16, nafas ke-17, nafas ke-18. Tubuh Wang Lin terus roboh. Dia tidak bisa melihat langit lagi karena kelima jarinya menutupi langit. Ketika Wang Lin mencapai 19 napas, tangannya mengepal. Namun, saat tangan itu mengepal, teriakan Vermilion Bird terdengar dari kepalan tangan bersamaan dengan api etiril. Jiwa Wang Lin berubah menjadi Vermilion Bird. Mata Vermilion Bird generasi pertama menampakkan cahaya aneh. Dia melihat tinjunya sendiri, dan tatapannya seolah menembusnya saat dia melihat jiwa Vermilion Bird milik Wang Lin yang sedang berjuang. Api 9 warna di antara alisnya menyala dan api etiril melesat ke arah tinjunya. Api etiril ini tidak terlihat, tetapi ketika memasuki kepalan tangannya, seluruh telapak tangannya diselimuti api. Saya dapat memutuskan apakah Anda hidup atau mati hanya dengan sebuah pikiran. Tapi kamu tetap tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku. Bahkan sampai sekarang. Aku mengetahui rahasiamu ketika kamu berada di klan naga lapis baja. Aku membiarkanmu hidup hanya karena aku ingin mengetahui identitas aslimu. Saya mengatur agar Anda menjadi kaisar muda untuk menarik Anda ke sini. Saya mengatur agar generasi kedua muncul untuk membawa Anda ke persidangan ini. Sekarang kamu akhirnya sampai di sini, beritahu aku siapa kamu. Kenapa kamu menyamar sebagai anggota klan Vermilion Birdku? Para junior mungkin tidak mengetahui rahasiamu, tetapi kamu tidak dapat menyembunyikan apapun dariku. Tepat setelah dia berbicara,
Api mengerikan muncul di mata Vermilion Bird generasi pertama saat dia menatap Wang Lin yang sedang berjuang dan dengan cermat mengamati ekspresi Wang Lin. Setelah mendengar ini, Wang Lin terkejut sesaat sambil meronta dan tertawa marah. Karena kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepadaku, maka Vermilion Bird ini akan memberimu kematian. Mata Vermilion Bird generasi pertama mengungkapkan cahaya aneh saat dia menatap Wang Lin di dalam tinjunya. Setelah dia berbicara, api etherealnya melesat menuju pusat tinjunya dan memasuki Vermilion Bird milik Wang Lin. Saat api ethereal memasuki Vermilion Bird milik Wang Lin, dia dengan jelas melihat gambar melintas. Gambar-gambar ini termasuk Vermilion Bird generasi kelima yang meninggalkan tanda Vermilion Bird di Wang Lin. Dia melihat kebangkitan pertama Wang Lin, kebangkitan kedua, kebangkitan ketiga. Vermilion Bird generasi pertama tidak hanya melihat kenangan itu sekali saja, tapi berulang kali, memeriksanya dengan cermat ribuan kali. Akhirnya, dia menghela napas dalam-dalam dan cahaya misterius di matanya menghilang, menampakkan jejak kebaikan yang jarang terlihat. Tinju ini juga perlahan mengendur. Masih bisakah kamu bertahan? Suaranya tidak lagi dingin, sekarang berisi sedikit kekaguman. Vermilion Bird milik Wang Lin diam-diam menatap leluhur generasi pertama. Sebelumnya, itu karena aku salah terhadap satu orang dan menganggapnya sebagai salah satu dariku sehingga aku berakhir seperti ini. Aku bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah dari ujian surga. Kamu tiba-tiba muncul, dan meskipun semua karakteristikmu sejalan dengan klanku, lelaki tua ini harus berhati-hati. Saya harap Anda mengerti. Wang Lin diam-diam merenung saat Vermilion Bird yang dia bentuk perlahan menghilang. Dia kembali ke bentuk manusianya dan perlahan berkata, Vermilion Bird generasi ketiga. Itu benar, saya tidak dapat menemukan satu cacat pun setelah mencari jiwanya. Tidak peduli seberapa banyak aku mengamati, aku tidak dapat menemukan satu pun petunjuk. Baru pada akhirnya aku mengetahui bahwa dia diciptakan oleh orang lain, ada kebencian dalam kata-kata Vermilion Bird generasi pertama. Dengan tidak adanya dupa, Anda sudah memiliki 5 esensi. Meski kelima esensi ini baru terbentuk, namun fenomena ini jarang terjadi. Namun, jalanmu salah, kata Vermilion Bird generasi pertama perlahan. Esensi petirmu membentuk gerbang void, tapi kamu tidak bisa membukanya. Kamu pikir kamu tidak cukup kuat, itu benar dan salah. Anda pikir Anda harus menunggu esensi api Anda selesai sebelum mencoba membuka gerbang void lagi. Dalam hatimu, kamu bahkan tidak menghargai 5 penyakit hawar surga. Anda tidak ingin melalui 5 penyakit hawar surga, Anda ingin langsung mendobrak gerbang void di puncak tahap penghancur nirwana. Jika kamu pikir kamu bisa melakukannya, kamu salah. Wang Lin kaget tapi tetap diam. Vermilion Bird generasi pertama menghela nafas dan perlahan menutup matanya. Suaranya bergema di dunia. Tahukah kamu mengapa manusia memiliki 5 jari di masing-masing tangannya? Di masa saya, ada juga 5 penyakit hawar surga, hanya saja disebut 5 jari penghancur kekosongan, budidaya, sebenarnya, Anda dan saya hanya mengolah tangan. Langkah pertama adalah telapak tangan dan langkah kedua adalah telapak tangan. Cetakan telapak tangan adalah hukum, dan cetakan telapak tangan setiap orang berbeda-beda, sehingga hukumnya juga berbeda. 5 jari penghancur kekosongan atau 5 penyakit hawar surga adalah jari di telapak tanganmu. Jika kamu ingin menutupi langit dengan tanganmu, kamu harus mempunyai kelima jarimu.
Jika Anda memahaminya, Anda memahaminya. Jika tidak, tidak akan ada kesempatan bagimu untuk mendobrak kehampaan. Bab 1418. Bisa melakukannya juga. Wang Lin mengerutkan kening. Kata-kata Vermilion Bird generasi pertama bergema di benaknya, menyebabkan dia terdiam. 5 jari penghancur kekosongan adalah proses mengumpulkan kekuatan untuk memecahkan kehampaan. Hanya dengan berkultivasi hingga batas langkah kedua Anda dapat meminjam kekuatan esensi Anda untuk mendobrak gerbang Void dalam satu gerakan. Kultivasimu terlalu kacau. Pertama-tama, tubuh dewa kuno Anda. Dewa kuno, saya tidak menyangka anggota klan burung Vermilion saya menjadi dewa kuno. Ada cahaya aneh di mata Vermilion Bird generasi pertama saat dia melihat pedang darah di depannya. Orang tua ini tidak tahu banyak tentang budidaya dewa kuno, tetapi pada masa saya, kekuatan dewa kuno sangat mengejutkan. Saat itu, meskipun Yemo dari Orde Kuno tidak sekuat penguasa surgawi kuno, penguasa surgawi kuno masih takut padanya. Orde Kuno. Wang Lin kaget saat melihat Vermilion Bird generasi pertama. Karena janjiku saat itu, aku tidak bisa memberitahumu lagi, jadi jangan tanya lagi padaku. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda akan menemukan jawaban yang hilang seiring berjalannya waktu. Ekspresi Vermilion Bird generasi pertama tampak kecewa. Jika kamu hanya mengolah tubuh dewa kuno dan menggunakan kekuatanmu sebagai Dao, akan lebih mudah untuk membuka gerbang Void, namun, esensi telah muncul di dalam tubuhmu, dan itu adalah 5 esensi yang mengejutkan. Oleh karena itu, jika ingin memasuki langkah ketiga akan lebih sulit lagi. Semakin banyak esensi yang Anda miliki, semakin sulit jadinya, kecuali Anda melepaskan esensi Anda dan memasuki langkah ketiga sebagai dewa kuno. Atau Anda dapat menyerahkan tubuh dewa kuno dan 4 esensi Anda untuk memasuki langkah ketiga dengan 1 esensi lengkap. Wang Lin diam-diam merenung. Langkah ketiga membutuhkan penyelesaian suatu esensi. Kemudian, dengan bantuan Joss Flames dan melahap roh Dao, ada peluang untuk memasuki langkah ketiga. Namun, saya tidak dapat menemukan aura Joss Flame dari Anda. Kamu menempuh jalan yang sangat sulit, jalan yang sama sekali berbeda dari generasi kedua dan keempat, jadi aku tidak bisa membantumu, namun, saat ini kamu punya pilihan, dan aku ingin kamu memikirkannya dengan hati-hati. Wang Lin memandang Vermilion Bird generasi pertama dan dengan tenang berkata, pilihan apa? Serahkan tubuh dewa kunomu, tinggalkan esensi gunturmu yang tampaknya lengkap namun masih cacat, dan juga serahkan semua esensimu kecuali esensi apimu, tetaplah di ujian surga dan lelaki tua ini akan membantumu mencapai langkah ketiga dalam 100 tahun. Sejak saat itu, kamu hanya akan memiliki 1 esensi, api Vermilion Bird. Setelah Anda mencapai langkah ketiga, orang tua ini akan mengajari Anda api tak berujung burung Vermilion. Anda akan berkultivasi dengan damai di sini bersama Vermilion Bird generasi kedua dan keempat dan menunggu sampai lelaki tua ini membuka segelnya. Lalu orang tua ini akan membawa kalian bertiga, dan meninggalkan tempat ini. Kata Vermilion Bird generasi pertama perlahan. Tinggalkan tempat ini. Mata Wang Lin berbinar. Dia merasa ada makna tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Tinggalkan tempat ini. Mata Vermilion Bird generasi pertama mengungkapkan kenangan saat dia dengan lembut berkata, untuk kembali ke dunia asalku. Permen Wang Lin bergetar dan dia hendak berbicara. Jangan tanya, saya tidak bisa mengatakannya.
Jika aku berbicara, aku akan mati. Mereka ingin berkelahi, ingin mencuri, tetapi lelaki tua ini lelah. Saya tidak mau berpartisipasi, saya hanya ingin pulang. Vermilion Bird generasi pertama terdengar lelah. Saya akan memberi Anda waktu untuk berpikir, saya harap Anda mempertimbangkannya dengan hati-hati. Vermilion Bird generasi pertama menghela nafas. Nafas Wang Lin menjadi agak kasar dan dia meronta. Perkataan Vermilion Bird generasi pertama sangat menggoda, bahkan lebih menggoda dari tawaran Dao Master Blue Dream. Dao Master Blue Dream bukan dari klan burung Vermilion. Dalam hatinya, Wang Lin lebih condong ke arah Vermilion Bird generasi pertama. Wang Lin ragu-ragu dan bertanya, jika saya menyerahkan tubuh dewa kuno dan esensi saya yang lain, setelah saya mencapai langkah ketiga, dapatkah saya mengolah kembali esensi saya? Tentu saja Anda bisa. Kultivator tahap ketiga juga mengembangkan esensi, dan semakin banyak esensi, semakin dalam pemahaman mereka, tingkat budidaya mereka juga meningkat dengan cara ini. Namun, esensi baru tidak akan pernah mencapai penyelesaian yang sebenarnya dan akan berhenti pada langkah ketiga. 1. Jalan ini tidak menimbulkan bahaya bagi Anda. Ini adalah jalan damai yang memungkinkan Anda mempertahankan obsesi Anda. Orang tua ini juga menghadapi api obsesi dan tahu betapa pentingnya hal itu bagi orang-orang seperti kita. Vermilion Bird generasi pertama memandang Wang Lin seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri dan menghela nafas. Pikiran Wang Lin bergetar dan napasnya menjadi semakin kasar. Di hadapannya, pilihan mulai miring. Ada suara yang dipenuhi kelelahan selama 2000 tahun di dalam hatinya. Dengan kemungkinan hidup tenang, ada sedikit kegembiraan dalam suara yang terus berbisik padanya. Tetap di sini, Anda tidak perlu mengalami pertumpahan darah. Anda tidak perlu khawatir tentang hidup dan mati. Tetap di sini. Capai langkah ketiga dalam 100 tahun, bahkan jika itu berarti menyerahkan yang lain, esensi dan tubuh dewa kuno. Setelah mencapai langkah ketiga, mereka dapat diolah kembali, meskipun mereka tidak dapat menjadi lengkap. Mencapai langkah ketiga tidak sia-sia, meskipun itu berarti tidak dapat bergerak maju lagi. Tetaplah di sini. Apakah kamu tidak bosan dengan 2000 tahun berkultivasi? Menjalani garis hidup dan mati berulang kali, apakah kamu masih tidak takut? Tetap di sini, tetap di sini. Perjuangan Wang Lin menjadi semakin kuat dan napasnya menjadi cemas. Waktu yang singkat ini seperti ribuan tahun baginya. Setelah sekian lama, Wang Lin tiba-tiba menatap Vermilion Bird generasi pertama. Suaranya sedikit serak saat dia berkata, bisakah nenek moyang hanya mengambil kita bertiga? Bisakah saya membawa beberapa orang lagi? Junior punya beberapa teman yang tidak bisa aku tinggalkan. Vermilion Bird generasi pertama merenung, dan sesaat kemudian, suaranya bergema di dunia. Mengambil kalian bertiga adalah batasku, lupakan saja. Ketika hari keberangkatan tiba, lelaki tua ini bisa memberimu satu tempat lagi. Jika ada lebih banyak orang yang datang, saya khawatir saya tidak akan bisa kembali. Li Muan muncul di mata Wang Lin, kemudian Situnan, King Sui, dan Zhou Ru muncul, Li Qianmei muncul. Angka-angka yang dia temui selama 2000 tahun kultivasinya yang menyebabkan dia berjuang dengan keputusan ini muncul. Sekarang beritahu aku, apa pilihanmu? Kata-kata Vermilion Bird generasi pertama memasuki pikiran Wang Lin. Gelombang mengerikan terjadi di hati Wang Lin. Pilihan ini membuatnya berjuang dan ragu,
Sesaat kemudian, tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan celah pada ruang penyimpanannya muncul. Sebuah peti mati perlahan melayang keluar, dan Li Muan dengan tenang tidur di dalam peti mati. Bisakah senior membangkitkannya? Wang Lin mendongak dengan mata merah. Perjuangan dalam menentukan pilihan ini seperti pertarungan yang kejam baginya. Desahan panjang bergema di seluruh dunia dan kata-kata Vermilion Bird generasi pertama bergema. Orang tua ini melihat peti mati itu ketika kamu membuka ruang penyimpananmu tadi. Wanita ini pasti menjadi obsesimu. Peti mati ini disempurnakan oleh seorang junior, karena aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku bisa merasakan efek dari peti mati ini. Umur wanita ini berakhir dan jiwanya yang baru lahir kemudian terluka. Dia meninggal, lalu kamu memasukkan jiwa yang baru lahir ke dalam peti mati untuk mereformasi dagingnya. Tetapi jiwanya telah runtuh, tubuh. Wang Lin gemetar saat dia menatap Li Muan di dalam peti mati. Peti mati ini sangat aneh. Hal ini memungkinkan jiwa yang runtuh untuk tidak menghilang untuk sementara waktu. Jika kamu dapat menemukan metode pengendalian yang benar, kamu dapat menemukan pecahan jiwanya satu persatu, tetapi bahkan jika kamu dapat menemukan seluruh jiwanya, lelaki tua ini tidak dapat membangkitkannya kembali. Hati Wang Lin dipenuhi dengan putus asa dan tatapannya menjadi redup. Dia menatap peti mati itu seolah hatinya telah terkoyak, dan rasa sakit memenuhi tubuhnya. Vermilion Bird generasi pertama merenung sedikit dan perlahan berkata, namun, jika orang tua ini tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Di kampung halamanku, ada 3 orang yang bisa menyembuhkan jiwanya dan membangkitkannya. Hanya saja, ketiganya memiliki status yang sangat tinggi, dan lelaki tua ini tidak bisa meminta bantuan mereka. Namun, Anda dapat yakin, saya akan melakukan yang terbaik. Wang Lin tidak melihat ke atas, dan dia perlahan menarik pandangannya dari peti mati. Tangan kanannya menyentuh peti mati dan dia memasukkannya kembali ke dalam ruang penyimpanannya. 3 orang yang dibicarakan leluhur terlalu jauh dari junior. Ketiganya mungkin mampu melakukannya karena budidaya mereka yang tak terduga. Wang Lin mengangkat tangannya dan melihat patung Vermilion Bird generasi pertama. Meski matanya masih merah, tidak ada perlawanan lagi di matanya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kejelasan dan tekad. Junior juga ingin hidup damai. Saya bosan dengan situasi hidup dan mati yang terus-menerus serta skema dunia kultivasi. Saya sangat ingin tinggal di sini sampai saya tua. Bahkan jika itu berarti kultivasi saya akan berhenti pada langkah ketiga, lalu kenapa? Mata Wang Lin menjadi cerah dan dia melanjutkan, hanya saja junior tidak bisa melakukannya, meminta bantuan orang lain terlalu tidak bisa diandalkan, dan aku tidak suka orang lain mengendalikan nasibku, sebaiknya aku tidak meminta bantuan mereka. Karena mereka bisa berkultivasi sampai tingkat itu, saya, Wang Lin, juga bisa melakukannya. Bisa melakukannya juga, meskipun kata-kata ini tidak keras, tapi setelah dia mengucapkannya, seolah-olah ada kekuatan yang tak terlukiskan telah melonjak ke dalam tubuhnya, memberinya kehadiran yang mengejutkan. Kata-kata di sana sepertinya bergema di dunia ini. Bahkan mata Vermilion Bird generasi pertama menyipit. Aku tidak bisa menyerahkan tubuh dewa kunoku. Saya tidak bisa melepaskan 4 esensi saya yang lain. Sekalipun jalan ini sulit, saya harus terus menempuhnya. Saya tidak bisa membiarkan kultivasi saya berhenti. Wang Lin membungkuk pada Vermilion Bird generasi pertama sebelum melangkah ke udara.
Junior menghargai niat baik leluhur lama, entah itu 5 penyakit hawar surga atau 5 jari penghancur kekosongan. Semuanya adalah hal-hal yang dipahami oleh para kultivator sebagai langkah yang diperlukan untuk mendobrak gerbang kekosongan. Lalu mengapa Junior tidak dapat menemukan jalanku sendiri? Metode unik bagi saya. Leluhur bilang aku butuh 5 jari untuk menutupi langit, tapi Junior tidak mau melewati 5 penyakit hawar surga. Tubuh dewa kunoku adalah telapak tangan Junior dan 5 esensiku adalah jariku. 5 penyakit hawar surga, 5 jari penghancur kekosongan, 5 esensi, keduanya memiliki nama yang berbeda, tetapi artinya sama. Saya telah menyelesaikan satu esensi, yang sama dengan penyakit hawar surga yang pertama. Setelah kelima esensiku selesai, aku akan menjadi sama dengan kultivator penyakit hawar surga kelima. Aku akan mendobrak gerbang void dan membentuk jalanku sendiri. 1. Kami tidak mengerti persis apa yang penulis katakan dalam bab ini mengenai esensi dan bertahan pada langkah ketiga. Kami tidak tahu apakah dia akan terjebak pada langkah ketiga dengan esensi apinya atau apakah dia bisa terus mengolahnya esensi api tetapi esensi lainnya dan tubuh dewa kuno akan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.